Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wala fadih. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama saya Nandang Burhanuddin At-Taqi Ruqyah Center. Saya mendoakan semua audiens yang sudah like, subscribe, dan share At-Taqi Ruqyah Center ini. Semuanya semoga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dalam keafiatan yang diisi dengan ketaatan, rezeki yang berlimpah, tak berkurang, dan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta cinta yang melegenda dalam jiwa. Kita bersalawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa dirindukan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sahabat yang berbahagia, izinkan pada saat ini kita akan memasuki episode pengobatan penyakit fisik dengan metode ruqyah. Diperkuat dengan jamuan-jamuan herbal serta upaya-upaya medis atau upaya-upaya yang berkaitan dengan pengobatan tradisional yang mengarah kepada pengobatan atau kesehatan baik fisik atau saraf-saraf tertentu. Pada saat ini saya ingin menyampaikan berdasarkan buku dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kitab At-Tahsin min Kaidi Syayatin tentang pengobatan dari penyakit fisik. Penyakit fisik yang akan kita bahas pertama kali adalah penyakit fisik berkaitan dengan demam. Penyakit demam ini adalah hal lumrah terjadi menimpa kita. Demam panas atau panas dingin, badan berkeringat atau badan menggigil, kepala pusing, hidung tersumbat, suara serak-serak basah, penglihatan mulai kabur, kemudian nafsu makan berkurang, serta tenaga kita atau sendi-sendi kita terasa nyut-nyut. Kalau kata orang Jawa disebut dengan cenut-cenut, ya. Nah, dalam konsep pengobatan Islam, dan ini kaitan dengan ruqyah syariah, sekali lagi saya tetap merekomendasikan pengobatan medis modern yang sudah ditangani oleh para dokter-dokter mumpuni di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia ini. Tapi kita juga tidak boleh juga terlalu menitik beratkan kepada sains kedokteran modern. Perlu juga ada sains kearifan lokal atau kearifan di luar lokal kita, seperti pengobatan dari Cina, pengobatan dari Jepang, atau juga pengobatan melalui ruqyah syariah. Nah, karena itu tentang demam ini, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam kitab As-Sahihain dari riwayat Nafi' dari Ibnu Umar, baginda Muhammad SAW bersabda, innamal humma, ya, sesungguhnya demam, au syiddatul humma, ya, atau panas badan yang begitu mendidih, ya, itu termasuk min fakhi atau min paihi jahannama, termasuk dari
hembusan api jahanam. Artinya ketika kita menderita sakit demam, maka yakinilah kalau memang panas itu sangat panas dan membuat otot kita, syaraf kita terganggu, seperti yang saya sampaikan tadi, penglihatan, pendengaran, hidung mulai mimisan, mulut sudah mulai agak sedikit susah, nafsu makan berkurang, sendi-sendi kita juga mulai agak sedikit kerepotan, maka kata Rasulullah SAW berarti kita terkena penyakit demam. Dan Rasulullah SAW bersabda, terapinya, obatnya adalah fabriduha bil ma'i, maka dinginkanlah ya penyakit tadi dengan air. Nah, dalam konteks ini kita tidak boleh hanya sekedar memahami tekstual hadis baginda Rasulullah SAW. Misalkan ketika kita demam lalu kita merendam badan dengan air dingin. Nah, ini jangan dipahami seperti itu, tapi yang dipahaminya adalah bagaimana kita tetap meminta pendapat dokter spesialis atau dokter ahli di bidang penyakit tadi. Kemudian kita harus menerima resep atau menerima advice, nasihat dari dokter-dokter tadi. Tapi kemudian kita juga tetap takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memahaminya dengan fa'abriduha bil ma'i itu. Beberapa ahli hadis menerjemahkan bahwa itu adalah dengan berwudu. Jadi kalau kita demam, berwudu. Berwudu dalam artian bisa berwudu full dengan air yang seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW, tapi juga bisa dengan diusap saja karena kondisi kita sedang sakit. Kemudian ada zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling pertama, kita tetap mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa tentang kesembuhan, diawali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu diajarkan membaca ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah, dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Al-Baqarah ayat 285 sampai ke Al-Baqarah 286. Baginda Rasulullah SAW bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarati man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Ya, barang siapa yang membaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah, membaca keduanya di malam hari, maka dua ayat tadi akhir surat Al-Baqarah itu cukup untuk menjaga keberadaan malaikat, mengusir gangguan-gangguan setan, mengusir gangguan-gangguan waswasah, dan menghilangkan demam biidznillah setelah kita melakukan ikhtiar dengan dokter dan beberapa herbal yang harus kita minum. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah membaca surat Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, ya, al-muawwidzatain, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebelumnya dibaca surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian setelah itu adalah bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Ya, setelah itu kita berwudu dengan menyempurnakan wudu. Kalau kita tidak kuat berwudu, maka kita boleh mengambil air dari bejana atau dari baskom, kemudian kita membasuh
anggota tubuh tadi seperti wudhu seperti biasanya. Nah setelah itu sambil membaca ayat-ayat tadi, maka ada 3 atau beberapa titik saraf yang bisa kita tekan-tekan untuk menghilangkan demam tadi. Salah satunya adalah titik di atas mata sebelah kanan kita, alis mata sebelah kanan kita. Saya kalau agak pusing atau demam itu dengan 2 jari membaca subhanallah seperti tadi, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jumlahnya seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya bisa 33 kali, bisa 34 kali, yang penting jumlahnya menjadi 100 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa subhanallah, 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 walhamdulillah, 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 dan sesuatu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa di alis mata sebelah kanan. Kemudian itu adalah di bawah hidung, ya, di antara 2 lubang hidung kita juga membacakan hal yang sama, ya. Seperti tadi ketika kita mengetuk-ketuk ini, ya, kita juga baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, dan baca tahlil, ya. Kemudian di titik, ya, kita ujung tangan ini disimpan di dahi kita. Nah titik mana itu kita letakkan di sini, di ubun-ubun kepala. Di ubun-ubun kepala kita bacakan juga hal yang sama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini hal-hal yang diajarkan oleh para ulama kita untuk mengobati dari pengaruh demam. Berwudu, baca doa-doa tadi, titik-titik tadi ditekan. Nah ini istilah kedokteran itu atau istilah medis itu mungkin cukup untuk P3K, ya. Jadi kalau kita lagi pusing di perjalanan, ya, tidak sempat ke dokter karena jauh di pesawat atau dalam kendaraan, atau dalam keadaan hal yang mungkin belum bisa dilakukan tindakan medis, ya, itu bisa kita melakukan hal-hal yang tadi. Tapi kalau kita semakin panas, kita semakin mual, maka boleh dilakukan dengan campuran terapi-terapi pijat, ya. Bisa menepuk-nepuk tangan, bisa memijat-mijat jari. Yang ini diajarkan oleh para ahli dalam pengobatan tradisional. Nah, jangan lupakan juga adalah meminum herbal, terutama herbal yang sudah diruqyah. Ada madu ruqyah, ini sudah kita keluarkan madu ruqyahnya. Kemudian habat sauda yang sudah diruqyah. Kemudian kita juga memproduksi beberapa herbal seperti minuman energi, kopi energi yang bisa membuat vitalitas dan daya tubuh kita kokoh, kuat dari pengaruh-pengaruh medis ataupun non medis. Nah, ini hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita terkena penyakit demam. Alhamdulillah, saya sendiri baru dalam perjalanan pulang subuh, pulang malam, dan sempat panas dan dingin. Alhamdulillah saya melakukan hal-hal tadi, kemudian dibantu dengan herbal dan bekam. Alhamdulillah Allah takdirkan sehat walafiat sedia kala. Demikian sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan petunjuk singkat ini, sekali lagi saya tidak menafikan pengobatan medis, tetap harus kita dan wajib kita ambil advice-nya, ambil nasihat-nasihat resepnya, tapi kita juga jangan melupakan bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan kita lupakan kearifan lokal
yang dimiliki oleh bangsa dan kearifan lokal yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.